bersama aku Devi. Kali ini aku akan bahas tentang soal P3K terbaru ya teman-teman. Jadi sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB 2023 terbaru. Nah, ini kisi-kisi terakhir itu keluar pada tanggal 30 Oktober 2023. Nah, di video kali ini aku akan bahas soal tentang praktik etik dan legal part 1. Oke, yang baru singgah boleh subscribe, like, dan komen channel aku ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Seorang wanita berusia 54 tahun dirawat di ICU dengan sindrom koroner akut atau SKA. Pada saat perawat melakukan observasi tanda-tanda vital, pasien tiba-tiba mengeluh nyeri dada dan kemudian mengalami henti jantung. Perawat akan melakukan RJP, namun keluarga keberatan dan menolak tindakan tersebut dilakukan meskipun sudah diberikan penjelasan, dengan alasan supaya pasien bisa meninggal dengan tenang. Apakah dilema etik yang dialami oleh perawat? A. Beneficence dan justice. B. Fidelity dan autonomy. C. Justice dan non-maleficence. D. Autonomy dan beneficence. E. Non-maleficence dan fidelity. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Oke, aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya. Jawabannya adalah D. Autonomy dan beneficence. Nah, di sini ada dilema ya bagi perawat sendiri. Nah, di konteks soal, saat perawat melakukan observasi tanda-tanda vital, pasien tiba-tiba mengeluh nyeri dada dan kemudian mengalami henti jantung. Nah, si perawat ini akan melakukan RJP, namun tetap dengan persetujuan keluarga. Namun keluarga keberatan dan menolak tindakan tersebut. Nah, jawabannya di sini D. Autonomy dan beneficence. Nah, kenapa? Karena ini dilema ya antara hak keluarga pasien dalam pengambilan keputusan dan asas manfaat dari tindakan terhadap pasien bila segera dilakukan. Nah, kita kembali ke prinsip etik keperawatan. Itu ada 7 poin. Yang pertama, ada otonomi atau autonomi bahasa Inggrisnya, itu artinya menghormati hak pasien. Yang kedua ada non-maleficence, tidak merugikan pasien. Yang ketiga beneficence, melakukan yang terbaik bagi pasien. Yang keempat ada justice, bersikap adil kepada semua pasien. Yang kelima ada veracity atau jujur kepada pasien dan keluarga. Yang keenam ada fidelity, yaitu selalu menepati janji kepada pasien dan keluarga. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah confidentiality atau mampu menjaga rahasia pasien. Nah, dalam konteks soal praktik etik dan legal perawat, kita harus tahu ya 7 pokok prinsip etik keperawatan ini. Jadi kita harus ingat-ingat autonomi itu apa, non-maleficence itu apa, dan yang lainnya, agar kita bisa dengan cepat menjawab jawaban yang benar. Oke, untuk soal selanjutnya, seorang laki-laki berusia 31 tahun sedang dirawat di ruang isolasi terinfeksi HIV. Hasil pengkajian
HIV positif, nyeri menelan, terdapat kandidiasis oral, kondisi pasien hanya diketahui oleh istrinya. Perawat menolak menyampaikan kondisi pasien sebenarnya kepada anggota keluarganya yang lain. Nah, apakah prinsip etik pada kasus di atas? A. Fidelity, B. Veracity, C. Autonomy, D. Beneficence, D. Maksudnya E. Confidentiality. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Oke, jawabannya adalah E. Confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan. Nah, di sini menjaga kerahasiaan di mana seorang perawat itu wajib menjaga kerahasiaan dari pasien, apalagi diminta oleh keluarga. Nah, jadi di dalam konteks soal ini, suaminya itu mengidap terinfeksi HIV, kemudian ada nyeri menelan, terdapat kandidiasis oral. Nah, ini gejala-gejalanya ya. Dan kondisi pasien hanya diketahui oleh istri. Dan perawat juga menolak menyampaikan kondisi pasien yang sebenarnya kepada anggota keluarga yang lain. Nah, ini sudah benar ya, confidentiality jawabannya, atau menjaga kerahasiaan dari si pasien. Kalau dengan jawaban yang pilihan ganda yang lain itu tidak tepat ya teman-teman, karena fidelity itu juga artinya menepati janji. Dalam konteks ini, perawat tidak ada konteks untuk menepati janji seperti itu. Nah, walaupun ada veracity, veracity ini kejujuran akan kebenaran. Nah, tapi dalam konteks soal ini, perawat menolak menyampaikan kondisi pasien yang sebenarnya kepada anggota keluarga. Jadi, yang lebih tepat adalah confidentiality. Sudah jelas ya, teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien perempuan berusia 27 tahun dirawat di rumah sakit dengan HIV positif. Keluarga ingin mengetahui penyakit pasien dengan mendesak perawat, dan akhirnya perawat memberitahu keluarga. Sebelumnya, perawat telah berjanji kepada pasien untuk merahasiakan penyakitnya terhadap siapapun. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? A. Fidelity, B. Veracity, C. Autonomy, D. Confidentiality, E. Non-malfeasance. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya. Nah, jawabannya adalah A. Fidelity. Nah, kenapa fidelity? Karena kembali ke pertanyaannya ya, apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? Nah, jadi di sini pasien mengidap HIV positif dan walaupun keluarga ingin tahu tentang penyakit pasien dan sebelumnya perawat itu telah berjanji kepada pasien untuk merahasiakan penyakitnya terhadap siapapun termasuk terhadap keluarganya. Jadi perawat ini akhirnya memberitahu keluarganya tentang penyakit pasien. Jadi dengan soal yang ada di kasus ini, jawabannya adalah A. Fidelity. Nah, kita juga harus tahu prinsip etik keperawatan yang 7 prinsip tadi ya. Nah,
Di sini, prinsip ini dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Nah, karena fidelity ini adalah selalu menepati janji kepada pasien dan keluarga. Nah, perawat itu harus setia pada maksudnya perawat itu setia pada komitmennya dan bisa menepati janji serta menyimpan rahasia pasien. Nah, kesetiaan ini menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan pasien, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Nah, sudah jelas sekali ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat sedang melakukan tindakan berupa modifikasi lingkungan bagi pasien yang menderita diabetes. Manakah tanggung jawab etik yang harus dilakukan perawat? A. Memutuskan untuk memberi terapi intravena. B. Hanya memberikan pelayanan yang diizinkan. C. Menjalankan peran sebagai pembela hak pasien. D. Menjelaskan pertanggungan asuransi kepada pasien. E. Menentukan tingkat perawatan berdasarkan nilai pertanggungan asuransi pasien. Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya, teman-teman. Jawabannya adalah C. Menjalankan peran sebagai pembela hak pasien. Nah, kita lihat di konteks soal. Nah, di sini seorang perawat sedang melakukan tindakan berupa modifikasi lingkungan bagi pasien yang menderita diabetes. Nah, modifikasi lingkungan ini berarti ada sebuah kondisi di mana lingkungan tempat dia dirawat itu kurang memadai. Nah, di sini perawat itu memberikan tindakan modifikasi lingkungan. Dan pertanyaannya adalah manakah tanggung jawab etik yang harus dilakukan perawat? Nah, di sini jawabannya menjalankan peran sebagai pembela hak pasien. Nah, di mana perawat ini juga bertanggung jawab nih untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Nah, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Oke, sudah jelas sekali ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat baru di ruang perawatan interna mendapat sambutan dari kepala ruangan. Kepala ruangan selanjutnya akan membantu dan mendukung melalui kegiatan orientasi terencana pada area klinis yang spesifik. Apakah hal pertama yang dilakukan kepala ruangan? A. Berdiskusi mengenai kemampuan perawat baru. B. Menunjukkan sikap penerimaan kepada staf baru. C. Memperkenalkan anggota baru kepada staf lainnya. D. Memberitahu mengenai hak dan kewajiban perawat. E. Berdiskusi mengenai SOP yang berlaku pada ruang perawat. Oke, aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya, teman-teman. Oke, jawabannya adalah B. Menunjukkan sikap penerimaan kepada staf baru. Nah, di konteks soal, di sini ada perawat baru nih, baru di ruang perawatan interna dan mendapat sambutan dari kepala ruangan. Nah, kepala ruangan selanjutnya akan membantu dan mendukung melalui kegiatan orientasi terencana. Kemudian, apakah hal pertama yang dilakukan kepala ruangan? Jadi jawabannya adalah B. Menunjukkan sikap penerimaan kepada staf baru. Nah, di sini
Sikap seorang kepala ruangan dalam menyambut perawat baru adalah dengan menunjukkan sikap penerimaan. Nah, sikap seperti ini akan menimbulkan rasa diterimanya perawat baru di lingkungan kerja yang menurutnya baru serta dapat menumbuhkan rasa kepercayaan kepada perawat baru tersebut. Perawat menyusun tugas perawatan untuk pasien setelah beberapa kali pasien keluar masuk rumah sakit. Mana tugas yang tidak diberikan untuk asisten perawat tanpa lisensi? A. Merapikan tempat tidur pasien. B. Membersihkan gigi palsu pasien. C. Memindahkan klien pasca operasi. D. Mengukur TTC klien pada jam 4 sore. C. Memberikan obat yang ditinggalkan oleh perawat untuk diminum pasien. Nah, aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Memberikan obat yang ditinggalkan oleh perawat untuk diminum pasien. Oke, di sini di kelompok soal ini perawat menyusun tugas perawatan untuk pasien setelah beberapa kali pasien keluar masuk rumah sakit. Ini perawat ya, dan mana tugas yang tidak diberikan untuk asisten perawat tanpa lisensi. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih fungsi dan tugas asisten perawat itu apa. Nah, tugas dan fungsi asisten perawat itu antara lain memeriksa dan mencatat tanda-tanda vital, terus mengukur tinggi badan dan berat badan pasien, mengukur masuk dan keluaran pasien, kemudian mengumpulkan spesimen, selanjutnya tes urin dan feses, kemudian mengobservasi respon pasien terhadap asuhan yang telah diberikan. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan nutrisi dan eliminasi. Nah, jadi di pilihan ganda ini tidak pilihan yang tepat ada di memberikan obat yang ditinggalkan oleh perawat untuk diminum pasien. Nah, ini menjadi tugas perawat itu sendiri dan bukan tugas dari asisten perawat tanpa lisensi. Seperti pemberian obat dan prosedur invasif itu bisa dilakukan oleh perawat, dan untuk asisten perawat sendiri itu punya beberapa tugas dan fungsi yang lain. Oke, sekian pembahasan soal P3K 2023 di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube aku ya. Semoga video-video yang aku share itu bermanfaat. Dan jangan lupa kita juga harus rajin mengerjakan soal-soal latihan, atau bisa juga dengan menonton video yang membahas tentang soal-soal P3K perawat. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih.